Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang hari ini akan mempresentasikan tentang jurnal satu yaitu yang berjudul dengan Adolescence Offenders Qualitative Reflection on Desistance from Crime. Dan kelompok kami itu yang pertama Ikmalia Agna, yang kedua Oka Alivia Yofatul Akhwi, yang ketiga Adia Firda Puspita, yang keempat Indi Rahmawati, yang kelima Ricky Enrique Vargas, yang keenam Vini Nakita Fakumalia, yang terakhir yaitu Maura Riang Nurnafsyah. Untuk yang pertama tentang jurnal ini akan kami presentasikan yaitu permasalahan yang ditemui dalam komunitas. Pada jurnal pertama yaitu jurnal tentang adolescence remaja yang dimana menjelaskan tentang permasalahan yang ditemui yaitu permasalahan yang tentang pelanggaran kriminal yang dilakukan oleh remaja dengan kurun usia 16 sampai 18 tahun, di mana remaja tersebut cenderung berhenti melakukan tindak kriminal ketika sudah beranjak dewasa. Jadi ketika ada seorang remaja yang berusia 16 sampai 18 tahun, mereka akan cenderung berhenti melakukan tindakan kriminal ketika mereka beranjak dewasa dan keterlibatan kejahatan yang dilakukan oleh remaja dan sistem peradilan anak dapat menjerat pemuda seperti misalnya terlibat dalam perilaku antisosial yang selama masa remaja menghasilkan catatan kriminal permanen dengan konsekuensi jangka panjang untuk kesuksesan pendidikan dan kejuruan orang dewasa yang disampaikan oleh Mufid dan Kaspi pada tahun 2001. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pergeseran perilaku positif yang terjadi selama masa remaja. Untuk selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Vini. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tujuan asesmen dari komunitas yang dilakukan pada jurnal tersebut. Jadi dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa tujuan komunitas ini dalam penelitian yang dilakukan yaitu untuk memberikan dan menyajikan serta menjelaskan secara deskriptif mengenai pemahaman remaja tentang penghentian perilaku dirinya sendiri dari kejahatan, kriminal, dan tindakan yang sengaja dilakukan atau sengaja direncanakan atau didiskusikan yang melanggar sehingga terjadi tindakan kriminal. Dan diharapkan remaja tersebut memiliki pemahaman yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih logis dari apa yang dijelaskan tersebut sehingga tindak kriminal atau kejahatan yang dilakukan dapat diberikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ricky. Kepada Ricky dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan untuk menjawab tujuan asesmen komunitas. Bisa di next slide. Baik, untuk yang pertama adalah karakteristik kelompok sasaran. Jadi karakteristik kelompok sasaran yaitu yang pertama ada remaja yang berusia antara 14 dan 19 tahun. Lalu yang kedua, jika mereka memiliki kepastian kognitif untuk menyelesaikan studi atau ditentukan oleh kemampuan untuk menyelesaikan item sampel dari skala kecerdasan singkatan dari Wechsler. Lalu selanjutnya adalah teknik sampling. Penelitian ini menggunakan teknik sampling purposive atau purposive sampling, di mana peneliti menentukan kriteria tertentu mengenai subjek atau responden yang dapat dipilih sebagai sampel penelitian. Next slide. Selanjutnya adalah metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survei kuantitatif dan tugas perilaku. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara kualitatif semi terstruktur. Wawancara kualitatif dimulai dengan pewawancara memposisikan remaja sebagai ahli tentang apa yang dialami remaja di komunitasnya saat ini dan bagaimana remaja dapat mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Kemudian dalam wawancara, remaja diberi daftar 14 faktor pelindung. Misalnya, memiliki mentor, mendapatkan pekerjaan, dan memiliki orang tua yang mendukung. Dan diminta untuk menilai faktor mana yang paling tidak membantu dalam mendorong penghentian di antara mereka sendiri dan orang tua seusia mereka. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Maura Riang.
Baik, selanjutnya ada tahapan asesmen yang dilakukan. Di sini ada 7 tahapan. Yang pertama yakni peneliti mengunjungi 5 lokasi percobaan. Yang kedua, mengundang remaja untuk berpartisipasi dalam penelitian. Yang ketiga, partisipan dalam penelitian ini diberikan informed consent. Yang keempat, peneliti menyediakan transportasi bagi remaja yang ikut berpartisipasi menuju ke laboratorium penelitian yang dilaksanakan. Lalu yang kelima, percobaan dilakukan di ruang penelitian pribadi dengan menggunakan metode survei kuantitatif dan tugas perilaku. Yang keenam, peneliti melakukan wawancara kualitatif semi terstruktur kepada partisipan. Dan yang terakhir, peneliti menyampaikan bahwa pada diskusi ini, peneliti telah mendapatkan sertifikat federal kerahasiaan untuk memastikan perlindungan informasi pada sesi wawancara. Lalu selanjutnya, bisa di next slide. Instrumen atau cara pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu ada 39 remaja laki-laki yang diminta untuk melapor ke laboratorium percobaan sepulang sekolah dan pada akhir pekan. Ketika remaja kembali ke rumah mereka pada malam hari, mereka dipantau secara elektronik dengan gelang kaki. Program masa percobaan memberikan remaja berbagai layanan, termasuk pendidikan narkoba dan alkohol, bimbingan akademik, kegiatan budaya, dan layanan masyarakat, serta kesempatan kerja. Selanjutnya, untuk analisis data, metode atau teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menghitung skor variasi dari seluruh antisosial yang merupakan hasil dari hitungan jenis perilaku antisosial yang dilakukan oleh remaja selama setahun terakhir. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata remaja terlibat dalam 4 perilaku antisosial dalam satu terakhir dengan skor MEAN sama dengan 4,36 SD atau standar deviasinya 2,50 dan rentang 0 hingga 10. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Okta, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini akan dilanjutkan bahwa tadi sudah dijelaskan mengenai permasalahan, lalu tujuan, metode yang digunakan, serta tahapan kemudian analisis data yang ada di dalam jurnal ini, yang mana dilakukan oleh komunitas itu. Tentunya ada teori yang digunakan untuk mendasari di mana diterapkannya sebuah penelitian dalam asesmen komunitas ini, yang mana dalam jurnal kami ditemukan bahwasanya teori yang diterapkan dalam asesmen komunitas itu menggunakan teori Maruna, yaitu 2001, yang mana dalam sebuah studi kualitatif digunakan untuk mendokumentasikan bahwa menghentikan dapat dibedakan dari perilaku yang bertahan dengan bagaimana mereka menghubungkan perilaku masa lalu mereka dengan diri mereka saat ini dan masa depan. Kemudian, selain pertumbuhan psikologis, teori-teori penghentian berfokus pada bagaimana pelaku dewasa memulai perubahan positif dalam lingkungan sosial mereka. Teori ini dikutip dari Giordano et al. 2003. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Indi Rahmawati, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang etika yang digunakan dalam asesmen komunitas.
Yang pertama adalah peneliti memberikan formulir persetujuan atau informed consent untuk ditandatangani oleh wali sah bagi remaja yang berusia kurang dari 18 tahun. Sementara bagi remaja yang sudah berusia 18 tahun ke atas diberikan informed consent untuk ditandatangani oleh mereka sendiri. Bentuk etika ini telah sesuai dengan pasal 64 dalam Kode Etik Psikologi Indonesia yang membahas tentang informed consent atau persetujuan untuk melakukan asesmen. Kemudian yang kedua, peneliti juga menyampaikan kepada para pemuda yang terlibat dalam penelitian ini bahwa mereka telah memperoleh sertifikat kerahasiaan federal untuk memastikan perlindungan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara. Bentuk etika ini termasuk salah satu aspek dalam informed consent, yaitu peneliti memberikan jaminan kerahasiaan bagi para pemuda selama mengikuti proses kegiatan tersebut. Kemudian bentuk etika yang ketiga adalah peneliti melakukan studi dengan menggunakan instrumen asesmen yang memiliki validitas dan reliabilitas yang jelas, yaitu 11 item dari skala self-report of offending scale untuk mengukur perilaku antisosial remaja tersebut selama setahun terakhir. Nilai konsistensi internal pada 11 item dari skala perilaku antisosial dikatakan memadai, yakni dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,72, sehingga dapat dikatakan bahwa 11 item tersebut reliable. Bentuk etika ini telah sesuai dengan pasal 63 Kode Etik Psikologi Indonesia tentang validitas dan reliabilitas konstruksi tes yang menjelaskan bahwa asesor dalam hal ini adalah psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus menggunakan instrumen asesmen yang memiliki validitas dan reliabilitas yang jelas. Kemudian peneliti juga menggunakan teknik wawancara kualitatif semi terstruktur. Dengan melakukan wawancara semi terstruktur ini, peneliti memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan informasi mengenai pengalaman remaja tentang penolakan dan bagaimana remaja melakukan gerakan untuk mengubah lingkungan mereka. Bentuk etika ini sesuai dengan pasal 62 ayat 1 tentang dasar asesmen, di mana peneliti dapat menggunakan observasi, wawancara, atau penggunaan alat instrumen tes sesuai dengan kategori dan kompetensi yang ditetapkan untuk membantu psikolog melakukan pemeriksaan psikologis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Indi Rahmawati. Kepada Indi Rahmawati dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan evaluasi dan monitoring dalam asesmen komunitas. Yang pertama yaitu monitoring. 1. Melakukan pemeriksaan terkait dengan apakah keempat kelompok pemuda dengan tema destansi yang unik dan berbeda dalam jumlah rata-rata gerakan agen mereka, yakni dengan menggunakan analisis varian satu arah. 2. Untuk menghindari kesalahan dengan ukuran sampel yang kecil ini, peneliti menginterpretasikan semua efek yang mendekati tingkat signifikasi konvensional, seperti yang telah dibuat dalam studi desistansi lainnya dengan sampel pelanggaran yang kecil. Next. Yang kedua yaitu evaluasi. Yang pertama, peneliti mengungkapkan bahwa ada beberapa keterbatasan dalam penelitiannya, yaitu ukuran sampel yang kecil dan menggunakan metode wawancara kualitatif singkat. Sehingga peneliti menyarankan agar penelitian ke depannya harus menggunakan sampel remaja yang mewakili berbagai kriminalitas dan memeriksa bagaimana pengalaman subjektif remaja dan perilaku antisosial mereka yang berhubungan satu sama lain dari waktu ke waktu. Yang kedua, peneliti juga hanya menggunakan sampel dengan kebanyakan jenis kelamin laki-laki. Maka dari itu, untuk penelitian di masa depan, peneliti menyarankan untuk mempertimbangkan bagaimana pencegahan dari kejahatan yang terungkap di antara populasi pelaku wanita. Baik, kami serahkan kepada moderator.
Terima kasih. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan. Berdasarkan jurnal 1, yaitu Adolescent Offenders, Qualitative Reflection on Desistance from Crime, Journal of Research on Adolescents. Dan kami sampaikan terima kasih untuk teman-teman sekalian dan perhatian teman-teman sekalian setelah mendengarkan kami melakukan presentasi ini sesuai dengan tugas kuliah kami pada asesmen komunitas. Selanjutnya, kami sampaikan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan yang kami sampaikan atau perbuatan. Saya tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.